Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di tempat masing-masing. Sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pidato tentang penanganan pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada umumnya, dan secara khusus akan dibahas perkembangan yang ada di Indonesia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau biasa disingkat SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala ringan seperti flu, batuk, tenggorokan nyeri, sampai infeksi paru-paru, dan bahkan bisa menyebabkan kematian bagi yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Belum ada berita pasti yang menyatakan dari mana virus ini berasal, akan tetapi menurut portal berita BBC, virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Kemudian pada Juni 2021 menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan 178 juta kasus dan menyebabkan terkonfirmasi kematian sebanyak 3,9 juta jiwa. Awal mula virus ini masuk ke Indonesia menurut situs kesehatan halodoc.com diawali dari sebuah pesta dansa di klub Paloma and Amigos, Jakarta, yang mana peserta dari pesta dansa tersebut bukan hanya berasal dari Indonesia saja, akan tetapi juga berasal dari negara lain, termasuk warga negara Jepang yang menetap di Malaysia. Awal mulanya orang Jepang yang mengikuti acara tersebut setelah kembali ke Malaysia terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian warga Indonesia yang kontak dengan orang tersebut berinisial NT, 31 tahun, 2 hari kemudian mengalami batuk, sesak nafas, dan demam selama 10 hari. Kemudian setelah berobat ke RS Mitra Depok, kemudian ditetapkan suspek virus corona dari Wuhan dengan riwayat kontak dengan orang yang positif COVID-19. Kemudian NT kontak dengan ibunya yaitu MD, 64 tahun. Setelah itu menunjukkan gejala yang sama seperti yang dialami anaknya. Setelah berobat diduga terkena virus COVID juga. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa 2 warga negara Indonesia mengidap virus corona dari Wuhan atau COVID-19. Ketika seseorang terkena virus COVID-19, reaksi yang ditimbulkan pada masing-masing orang berbeda-beda. Sebagian besar yang terkena virus ini menderita gejala ringan, sedang, hingga sedang. Gejala yang paling umum pada orang yang terserang virus ini adalah batuk, demam, pilek, dan kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Gejala yang tidak umum juga dialami diantaranya penyakit sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri, ruam pada kulit, dan mata merah. Ada juga yang mengalami gejala berat diantaranya kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, dan nyeri dada. Sebelum terserang virus akan lebih baik untuk melakukan pencegahan daripada mengobati. Pada dasarnya penularan virus ini adalah melalui droplet atau tetesan-tetesan air liur, melakukan kontak fisik
kontak fisik langsung dan permukaan yang terkontaminasi. Di Indonesia sendiri, pemerintah membuat protokol pencegahan penularan yang dinamakan 5M, yaitu memakai masker. Cara ini merupakan yang paling efektif karena menutup lubang yang menyebabkan virus itu masuk, yaitu melalui mulut dan hidung. Kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, yaitu dengan jarak ideal kurang lebih 1-2 meter, menjauhi kerumunan karena di dalam kerumunan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular virus corona. Yang selanjutnya adalah mengurangi mobilitas atau bepergian dan bertemu dengan banyak orang. Pencegahan yang sudah dilakukan tidak menjamin tidak akan tertular, maka ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan ketika sudah terkena COVID. Pada dasarnya belum ada obat yang bisa mematikan COVID ini karena termasuk baru. Maka dari itu yang bisa dilakukan adalah dengan mengobati gejala-gejala yang timbul setelah terkena COVID. Sebelum mengobati, ada baiknya kita melakukan identifikasi apa saja yang gejala yang timbul setelah terkena COVID ini. Jika bergejala ringan, maka tindakan yang dilakukan adalah tentu saja isolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu, dan selama isolasi mandiri diharuskan untuk memisahkan diri dari anggota keluarga yang lain, selalu menggunakan masker saat mau keluar rumah untuk berjemur atau berolahraga, menerapkan etika batuk, mencuci tangan menggunakan sabun, mengukur suhu tubuh, dan jika ada alat mengukur saturasi oksigen. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup tentunya, melakukan olahraga, dan mengobati gejala yang timbul berdasarkan saran dokter. Dan jika gejalanya semakin berat, maka diharuskan untuk dibawa ke dokter. Pandemi COVID ini sudah berjalan hampir 2 tahun, yang mana pemerintah tak henti-hentinya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penularan virus tersebut. Kebijakan yang sudah diambil diantaranya adalah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pada awal April, yaitu tanggal 4, yang mulai diterapkan pada wilayah DKI Jakarta. Peraturan PSBB sendiri berisi beberapa peraturan, diantaranya adalah pembatasan sosial, ekonomi, agama, budaya, dan pendidikan, pengendalian mobilitas, rencana isolasi terkendali, pemenuhan kebutuhan pokok, dan penegakan sanksi. Kemudian pada tanggal 11 sampai 25 Januari diberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di area Jawa dan Bali. Kemudian PSBB disesuaikan dengan kebijakan PPKM pusat. Kebijakan pada masa PPKM diantaranya adalah perusahaan menerapkan sistem work from home sebanyak 75%. Tempat-tempat makan hanya boleh menerima konsumen sebanyak 25%. Tempat perbelanjaan hanya boleh dibuka sampai pukul 19.00 dengan kapasitas 50%. Selain itu, adanya pembatasan aktivitas masyarakat hanya pada pukul 19.00 sampai 05.00 pagi hari. Kemudian pada tanggal 3 Juli diberlakukan PPKM darurat untuk mengurangi kasus lonjakan COVID. Dan pada tanggal 26 Juli diberlakukan PPKM level 3 dan sampai sekarang turun menjadi PPKM level 1. Demikian hal yang dapat saya sampaikan dari awal
Mula masuknya corona, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan untuk menyelamatkan negara kita di semua sektor, walaupun banyak kebijakan yang pada akhirnya memberi efek pada sebagian masyarakat seperti para pedagang. Akan tetapi semua itu demi kebaikan bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.